Ya, terima kasih teman-teman. Izin kita mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di web 3. Teman-teman, web 3 adalah kalau kaitannya dengan pembelajaran yang 2 minggu yang lalu ya, kita mengenal terkait dengan cara untuk penyampaian pesan, kemudian menganalisis kebutuhan. Di pertemuan web 3 sebenarnya memberikan landasan yang tepat untuk mengembangkan sebuah bahan pembelajaran atau media pembelajaran berbasis online. Jadi kalau Bapak Ibu sempat saya berikan sedikit informasi terkait dengan tugas kita yang hari ini kita akan tetapkan dan dalami, bahwa yang namanya pembelajaran online itu mengedepankan semuanya bisa diakses dari mana saja. Jadi kalau bahasa online ya jelas adalah bisa diakses dari mana saja. Itu yang paling memudahkan. Berarti kalau kita kaitannya dengan pembelajaran kita, inovasi pembelajaran bahasa online adalah bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah media atau membuat sebuah menggunakan platform bentuk apapun yang kemudian bisa diakses oleh siapa saja. Tidak hanya sebuah media yang bisa dioperasikan di komputer masing-masing atau laptop masing-masing, tapi kaitannya dengan pembelajaran yang mungkin bisa diakses dari mana saja. Dan oleh sebab itu dalam pertemuan kali ini kita akan coba untuk mendalami kira-kira apa saja yang akan kita butuhkan selama dalam kurang lebih 6 pertemuan ya yang kita sudah lewati, nanti tinggal 7 dan 8 mungkin pekan mendatang. Oke, saya izin untuk share terlebih dahulu. Coba saya siapkan dulu untuk di PowerPoint-nya, nanti kita akan coba untuk mendalami kira-kira apa saja yang kita butuhkan, khususnya di dalam pertemuan web 3 ini. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Sudah bisa dilihat? Belum Pak. Belum. Masa sih? Belum Pak. Kalau sekarang sudah terlihat? Belum Pak. Belum. Ya sudah, saya sudah sharing your screen. Hitam. Iya betul, memang hitam, Sudah betul. Pak, tapi hitam. Iya, nggak apa-apa, memang hitam. Iya. Iya, memang hitam. Karena kita akan melakukan untuk menjelaskan, memang hitam. Betul. Nah, kita coba dulu, memang hitam gitu ya. Oke, kita akan mulai untuk menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman kaitannya dengan pembelajaran kita ya. Karena memang hitam ya, karena memang saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang namanya pembelajaran, kalau ini udah terlihat ya? Sudah Pak. Oke. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran online ya, maka pembelajaran online itu sebenarnya dari modenya itu dibagi menjadi dua hal gitu ya, yang paling umum. Yang pertama adalah secara mode, itu adalah mode asinkron. Saya agak mereview yang pembelajaran sebelumnya. Yang kedua adalah mode untuk pembelajaran sinkron. Jadi kedua-duanya itu menjadi salah satu, mungkin ada yang mic-nya terbuka, mohon maaf, bisa di mute terlebih dahulu teman-teman. Feedback jadinya, mungkin bisa dibantu untuk mute untuk teman-teman yang mic-nya terbuka. Ya, sudah. Oke.
Pembelajaran online itu dibagi menjadi dua mode. Yang pertama adalah pembelajaran asinkron dan sinkron. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita yang sifatnya asinkron, itu adalah sebuah pembelajaran online yang dapat diakses ya dengan waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda ya, dan dari tempat mana saja. Jadi tempatnya juga bisa di mana saja. Jadi asinkron adalah waktunya bisa diakses dengan tempat berbeda di mana saja. Dalam pengertiannya diakses dengan mana saja, pengertiannya adalah kita nggak harus misalnya diakses dengan waktu yang sama. Jadi nggak harus waktunya itu sama, nggak harus waktunya itu sama. Jadi waktunya tidak harus sama. Jadi misalnya teman-teman mengakses yang namanya e-learning. Jadi kalau teman-teman mengakses namanya e-learning UT yang tiap harinya teman-teman bisa buka gitu ya, itu sifatnya asinkron. Jadi teman-teman kapan saja bisa diambil, kapan saja bisa dibaca dan seterusnya. Ya teman-teman bisa menyesuaikan dengan waktunya. Itu berarti asinkron. Tempatnya bisa jadi di mana saja. Kenapa? Karena online. Jadi kalau yang online kan tidak harus berada di dalam kelas yang sama kan, enggak harus. Jadi mode yang pertama asinkron. Jadi boleh jadi teman-teman yang nanti ketika mengembangkan di penugasan ketiga, boleh jadi sifatnya adalah asinkron. Memang lebih banyak asinkron. Kalau sinkron mungkin tidak memungkinkan ya, karena sinkron membutuhkan untuk misalnya kita janjian seperti kita sekarang gitu ya. Janjian jam berapa bertemu, janjian berapa untuk melakukan Zoom atau Google Meet dan seterusnya. Jadi sifatnya adalah e-learning, itu sifatnya asinkron. Sedangkan sinkron adalah pembelajaran yang terjadi dikarenakan waktunya sama. Dengan mungkin tempatnya yang berbeda. Ya seperti sekarang gitu ya. Saya berada di Malang, teman-teman mungkin ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa atau di Kalimantan dan seterusnya. Boleh jadi seperti itu. Tapi perbedaannya di sini, waktunya sama. Jadi kalau kita melakukan sinkronnya sebagaimana yang kita sekarang menggunakan MS Team gitu ya, atau menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom, waktunya sama. Kenapa disebut sama sinkron? Karena dibutuhkan sebuah sinkronisasi antara beberapa orang di dalam waktu yang sama. Misalnya kita janjian jam berapa bertemu, janjian jam berapa untuk menjelaskan pembelajaran dan seterusnya. Kalau tidak waktunya sama, maka mode yang bisa diambil adalah mode yang di dalam asinkron ini. Ada dua buah hal yang mungkin teman-teman akan perhatikan. Yang satu adalah kalau kita membuat sebuah pembelajaran berbasis online, maka boleh jadi kita memilih mungkin di pilihan satu atau pilihan yang dua ini. Tapi kaitannya dengan tugas 3 mungkin kita akan berujuk pada pembelajaran sifatnya asinkron. Kalau kita mencermati di pembelajaran tugas yang ketiga adalah teman-teman mengembangkan sebuah konten belajar bahasa online dengan platform yang teman-teman pilih. Nah, kita akan cermati. Di dalam e-learning, nah, kita tidak melihat UT dalam sebuah kajian di dalam tugas pembelajaran ketiga, tapi kalau kita kaitkan dengan e-learning itu sendiri, ya, mungkin ini ya, kalau kita lihat dari kajian e-learning sendiri, e-learning itu dalam sisi teknis platform bisa dibagi menjadi dua hal besar. Yang pertama adalah CMS, yang kedua adalah LMS. CMS, C-nya adalah Content Management System. Kalau L-nya yang LMS adalah Learning Management System. Nah, kita cermati antara konten dan learning. Kalau saya menyebutkan CMS atau Content Management System, maka ini adalah sebuah sistem yang mengelola sebuah konten. Berarti kontennya disiapkan untuk teman belajar. Namanya konten berarti tidak ada proses interaksi di dalamnya. Ini maksud interaksi, tidak ada umpan balik orang yang belajar. Jadi seperti kalau teman-teman membuka sebuah web, membuka sebuah blog, membuka sebuah WordPress atau Wix atau yang lain, teman-teman bisa menggunakan CMS.
atau kita menggunakan LMS. LMS berarti ada yang namanya aktivitas belajar. Aktivitas belajar di dalamnya adalah interaksi, di dalamnya ada diskusi, ya. Di dalamnya mungkin juga ada yang namanya penugasan. Nah, inilah biasanya LMS. Namanya learning management system. Kenapa ini disebut sebagai learning management system? Kalau kita kaitkan dalam pembelajaran kita gitu ya. Coba saya ambil satu lagi. Kalau kita buat pembelajaran, maka yang namanya learning management system kalau kita kaitkan kaitkan dengan tadi, maka teman-teman bisa melihat ya bahwa di dalam content management system itu hanya menyajikan sebuah konten pembelajaran saja. Oke. Nah, coba lagi. Oke, mengganggu ini. Oke, nggak sih jawab ya. Oke. Kalau kita kaitkan dengan yang tadi namanya adalah content management system ya, maka kita lihat di sini teman-teman bahwa dia hanya menyajikan yang namanya pembelajaran berupa konten yang disajikan dalam bentuk misalnya teks, video, audio dan seterusnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan pembelajaran yang namanya learning management system, di dalamnya adalah interaksi, ada diskusi, ada yang namanya penugasan. Kalau kita kaitkan dengan LMS yang kita akan dalami di hari ini, adanya sebuah aktivitas pembelajaran, ada yang namanya sebuah resource. Jadi LMS itu secara garis besar dibagi menjadi dua di dalamnya. Ada yang namanya aktivitas, ada resource. Aktivitas isinya biasanya terkait dengan konten. Konten berarti kaitannya dengan konten ya berarti ada pembelajaran yang sifatnya ada modul, ada video, audio dan seterusnya. Boleh jadi bentuknya teks, boleh jadi bentuknya video atau audio, boleh jadi bentuk multimedia. Atau sorry ini bukan aktivitas, berarti resource konten. Kalau aktivitas itu boleh jadi bentuknya adalah diskusi, boleh jadi bentuknya adalah penugasan ya, atau bentuknya yang sifatnya membutuhkan umpan balik. Ya, LMS secara besar isinya cuma dua. Yang pertama adalah untuk aktivitas, yang kedua adalah untuk resource. Di LMS bentuknya hanya dua itu. Teman-teman kalau kaitannya dengan LMS nanti yang membahas cuma dua itu, aktivitas, resource atau konten dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin arahkan di dalam pembelajaran kita ya di dalam web ya, yang saya sarankan mungkin teman-teman bisa nanti coba cermati gitu ya, kira-kira yang dibutuhkan apa, kita cermati. Maka di dalam pembelajaran khususnya di tugas ketiga ya, nanti isinya tugas ketiga teman-teman adalah mengembangkan yang namanya sebuah platform pembelajaran online. Teman-teman nanti mengembangkan platform ini, sebuah platform pembelajaran online. Dan kalau saran saya yang paling mudah ya teman-teman memilih dua ini,
apakah bentuknya adalah CMS atau menggunakan LMS. Kalau LMS mungkin agak sedikit agak lama ya, nah, karena teman-teman membutuhkan yang namanya server gitu ya, nah, server untuk menginstal LMS-nya. Biasa kita menggunakan Moodle gitu ya, atau menggunakan Drupal, atau menggunakan LMS yang lain. Tapi kalau dengan menggunakan CMS, teman-teman mungkin sering banyak pakai di sini. Bisa menggunakan WordPress, bisa menggunakan Wix, bisa menggunakan yang namanya Google Site, atau menggunakan Canva Site, atau menggunakan Blogspot ya. Nah, teman-teman silakan lah nanti bisa menggunakan apa. Nah, kalau kita cermati dalam tugas ketiga, nah, kita akan coba cek tugas ketiga teman-teman. Nah, tugas ketiga kita cermati tugas yang ketiga, ini tugas yang pertama. Tugas ketiga ya, kalau kita cermati pada tugas ketiga teman-teman, tugas ketiga adalah sebuah tugas yang menetapkan sebuah konsep desain interaksional. Jadi kalau bahasanya adalah desain interaksional di bagian sini, maka yang teman-teman akan siapkan adalah tidak hanya bagaimana cara mengelola kontennya, tidak hanya mengelola sebuah aktivitas pembelajarannya, tapi bagaimana cara menyajikan sehingga dapat dipahami dengan mudah. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah ini, rancangan desain di tugas kedua, kemudian diimplementasikan kepada platform pembelajaran online. Nah, kalau saran saya ya teman-teman bisa menggunakan CMS atau LMS. Pak, kayaknya kalau pertanyaan biasanya Pak lebih mudah mana ya menggunakan CMS, lebih mudah lah daripada LMS. Nah, untuk membuat sebuah format pembelajarannya teman-teman bisa menggunakan pendekatan ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan software platform pembelajarannya dan menggunakan konten interaktif. Konten interaktif teman-teman itu ada dua hal. Konten interaktif, nah, saya akan masuk ke dalam ini dulu saja untuk menjelaskan konten interaktif. Konten interaktif kalau dilihat dari kata interaktif itu kan memiliki makna bahwa dapat membangkitkan partisipasi. Jadi memiliki makna bahwa konten interaktif ini dapat membangkitkan yang namanya partisipasi. Jadi partisipasi apa? Partisipasi dari siswa atau peserta didik. Berarti ada unsur partisipasi. Unsur partisipasi berarti mengajak mereka untuk mendalami atau terlibat di dalam konten yang kita berikan. Jadi kalau dikaitkan dengan pembelajaran, sebenarnya interaktif itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah interaktif linier, yang kedua adalah non linier. Jadi interaktifnya yang pertama adalah linier, yang kedua adalah non linier. Perbedaannya antara linier dan non linier, perbedaannya kalau linier adalah sebuah konten interaktif atau bentuknya apapun yang sifat interaktif yang hanya menyajikan dari kontennya saja tanpa dilengkapi navigasi. Jadi seperti kalau teman-teman memutar sebuah video dan seterusnya, gak ada navigasinya. Tapi kalau diberikan sebuah navigasi yang mungkin saja hanya tombol play, back, stop dan seterusnya, itu juga bisa dikaitkan dengan non-linear. Meskipun tidak secara utuh menyebabkan bahwa navigasi itu berfungsi secara utuh gitu ya. Jadi hanya mungkin tombol playing, tombol stop, pause dan seterusnya. Ini berarti sifat non-linear.
Makanya di dalam penugasan di bab yang ketiga teman-teman ya, kalau kita cek ulang 3 konten materinya, teman-teman bisa merubah menjadi video pembelajaran, animasi dan simulasi. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah PowerPoint, boleh jadi teman-teman merekam teman-teman sendiri untuk bercerita, menjelaskan sebagaimana yang saya jelaskan sekarang gitu ya. Kemudian mengubah menjadi video, kemudian diupload menjadi YouTube dan dimasukkan pada CMS. Itu boleh. Ya, teman-teman bisa menambahkan elemen tersebut sebagai latihan untuk tanggapan. Kemudian pertanyaannya, Pak, kalau misalnya saya menggunakan sebuah slide interaktif dan ingin mendapatkan tanggapan langsung, bentuknya gimana? Macam-macam teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya antarmuka pihak ketiga. Yang namanya kita menggunakan aplikasi di luar CMS. Sebagai contoh ini. Aplikasi yang banyak digunakan, teman-teman kalau terbiasa dengan menggunakan Kahoot gitu ya, kemudian menggunakan yang namanya Mentimeter. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang di pihak ketiga yang memungkinkan kita untuk menerapkan atau menambahkan sebuah unsur interaktif. Ditambahkan di dalam apa? Ditambahkan di dalam CMS-nya. Jadi kita akan coba yang kemarin ya, kita coba dalami ya, kaitannya dengan contoh. Kalau contoh yang teman-teman berikan ya, bisa jadi teman-teman nantinya CMS ya, kalau kita mau CMS teman-teman bisa membuka ini teman-teman. Saya ulangi lagi, teman-teman bisa membuka yang namanya Blogspot. Silakan kalau menggunakan Blogspot ini sebagai CMS-nya dipersilahkan ya. Terbiasa Blogspot juga dipisahkan. Jadi sama, tampilannya sama dengan WordPress sebenarnya, cuma mungkin perbedaannya di antar mukanya saja. Teman-teman bisa menggunakan tema gitu ya, temanya sesuaikan dan seterusnya bentuknya. Berarti kalau kita menyesuaikan temanya misalnya seperti ini saja ya, maka dia akan berubah temanya dengan sesuai dengan tema yang kita inginkan. Misalnya seperti itu. Atau misalnya kita menggunakan pendekatan tema yang lain misalnya. Atau menggunakan tema lain ya, teman-teman nanti bisa pilih-pilih tema yang teman-teman nanti bisa gunakan. Atau teman-teman bisa menggunakan ini aplikasi yang namanya Wix ya, teman-teman nanti wix.com. Jadi wix.com ini yang memungkinkan kita juga bisa membuat yang namanya website dengan mudah. Teman-teman bisa gunakan selain dengan menggunakan Blogspot. Cara mudah ya, tinggal di get started saja untuk memulai. Cara yang paling mudah ya continue with Google, yang teman-teman bisa memilih ya dengan akun masing-masing. Kemudian dipilihlah apakah for myself atau yang lain. Kalau saya ini ya kalau pembelajaran. Kemudian baru kita memilih template-nya. Di dalam template yang memungkinkan kita untuk memilih gitu ya teman-teman, kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya untuk kegiatan kita, misalnya saya menggunakan education ya, saya kan ketik di education, kemudian kita pilih misalnya educationnya bentuknya akademik dan education blog gitu. Dia akan memilih otomatis terkait dengan bentuk antarmukanya. Antarmukanya akan sesuaikan cara template-nya. Nah ini berbeda dengan yang Blogspot harus mencari satu-satu, kemudian WordPress mencari satu-satu. Dia akan mendapatkan sebuah tampilan seperti ini gitu ya, yang seperti ini bentuknya yang bagaimana dan seterusnya. Ini berarti kaitannya dengan tinggal sekarang kita mengisi datanya gitu ya. Mengisi datanya sebagaimana data apa yang akan kita berikan. Nah ini coba kita akan isi ya, ini teman-teman bisa explore sebenarnya. Nah, misalnya kita post di sini posting, berarti mengisi apa? Mengisi isiannya. Itu bisa create new post atau membuat posting yang baru untuk mengisinya.
Ya, isiannya ya ini yang kita gunakan. Misalnya saya menggunakan video tentang simulasi apa ya, mungkin video tentang simulasi ini ya, tata surya misalnya seperti itu. Nah, misalnya gitu. Jadi ini adalah konten yang kita kelola ya teman-teman. Nanti topiknya apa, topiknya disesuaikan saja sesuai dengan topik teman-teman semua gitu ya. Kaitannya dengan yang tugas 1 kan, analisa kebutuhan kemarin kan menentukan temanya apa, kemudian instruksi pendidikannya apa, baru kemudian topiknya apa yang akan dibawakan. Ini contoh saja ya, teman-teman bisa membuat sesuai dengan temanya masing-masing. Nah ini anggap saja saya menggunakan video simulasi tata surya. Nah, yang kita lakukan di sini, teman-teman akan ada banyak pilihan. Di sini ada pilihan galeri, video dan seterusnya. Biasanya kalau dalam sebuah konten itu selalu diawali dengan tulisan. Nah, selalu dengan tulisan. Berarti kita bisa ngetik di sini. Oke, karena saya tidak mempunyai data, biasanya saya tuliskan di sini misalnya tentang tata surya. Saya kelas 6 SD misalnya gitu. Nah, biar saya punya data ya saya copy saja di sini. Di sini saya seperti itu. Saya copy, akan muncul seperti ini. Akan muncul kalimatnya tata surya dan seterusnya. Ini memungkinkan kita untuk mengisi isiannya sesuai dengan isian yang kita inginkan, tata surya dan seterusnya. Kalau sudah selesai, tinggal teman-teman bisa publish. Berarti publish itu bisa mempublikasikan. Jadi kalau misalnya kita membagi link ini kepada orang, maka orang lain bisa mengecek isian dari website kita. Website kita isinya ini. Jadi isiannya ada tata surya dan seterusnya. Pak, sekarang saya ingin menambahkan multimedia biar ada interaktif, gimana caranya? Caranya mudah Bapak Ibu, tinggal menambahkan poin di add di sini, kemudian menambahkan misalnya video. Nah, berarti saya ingin memvideokan, misalnya pakai embed lah. Kalau embed itu lebih ringan ya. Kalau di upload akan lebih berat karena berasal dari rekaman kita. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin mengembangkan sebuah media dan Bapak Ibu merekam, maka saya sarankan Bapak Ibu mengupload dulu di YouTube, baru kemudian Bapak Ibu mengembed di dalam webnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek misalnya di sini. Saya akan mengambil YouTube-nya gitu ya, Tata Surya. Tata Surya. Nah ini misalnya seperti ini. Tata Surya Ini terdiri. saya copy, kemudian saya embed di sini videonya, dan kemudian saya tinggal memasukkan datanya. Dia akan muncul otomatis Bapak Ibu, otomatis sesuai dengan yang kita letakkan. Berarti ini tampilannya dari website kita. Save, kemudian publish lagi, artinya dia memperbaiki ya terkait dengan website kita. Oke, jadi sudah kita mempublish satu. Oke, ya. Sekarang kita coba ngecek hasilnya. Akan muncul tampilannya, postingnya bagaimana Bapak Ibu. Tadi saya membuatnya di blog, maka cek di posting. Kemudian kita cek hasilnya seperti apa. Nah ini hasilnya Bapak Ibu, yang tadi ada video keterangannya dan ada yang namanya videonya. Jadi ini bisa juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu kalau menggunakan Wix. Atau Pak, saya nggak terbiasa pakai Wix bisa gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak terbiasa menggunakan Wix gitu ya, mungkin bisa menggunakan aplikasi yang lain. Kita coba saja. Nah, saya buka Chrome lagi. Mungkin saya ulangi untuk di WordPress ya. Kenapa saya contohkan ini Bapak Ibu, karena di dalam penugasan 3
isinya ya Bapak Ibu membuat aplikasi ini gitu. Jadi Bapak Ibu yang terpenting adalah satu di dalam kontennya. Ya, Bapak Ibu bisa menyisipkan elemen grafik, gambar, video, dan audio untuk mendukung pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat beberapa posting gitu, posting yang isinya nanti berupa materi yang sesuai dengan isian ini, ada gambar, grafik, video, dan audio. Maka saya contohkan untuk gimana cara membuat. Saya coba dengan menggunakan WordPress Bapak Ibu ya. Nah, WordPress hampir sama dengan Wix ya, hampir sama. Jadi ini hanya contoh saja. Bapak Ibu cenderung menggunakan Blogspot, silahkan. Pak, saya menggunakan dengan Canva Site, silahkan. Canva Site sepertinya akan lebih menarik karena template-nya sudah tersedia banyak gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan Canva Site, coba kita cek Canva Site. Kalau Bapak Ibu lihat Canva Site, kok bukan ini, Square Site, Canva, oke. Kalau kita cek di Canva, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu punya Canva lah. Jadi, Canva sekarang aplikasi yang banyak digunakan. Nah, Canva Site, cara mudah Bapak Ibu. Canva Site juga mudah, semudah Wix tadi, tinggal di create website. Kita akan dilarikan ke dalam laman, yang lamanya nanti akan memanggil template yang sesuai. Berarti templatenya sesuai apa? Kalau Bapak Ibu mengajar kelas, berarti templatenya apa Ibu? Edukasi ya. Ibu ketik di sini adalah education gitu ya. Atau website sekolah misalnya, atau education aja lah, umum. Education. Ya. Education berarti ini website. Nah, ada pilihannya education website. Nah, Bapak Ibu bisa milih salah satu yang menarik apa. Misalnya yang menarik, saya coba nyari ya di sini. Share saya masih bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Masih ya, oke ya. Matur. Oke, misalnya kita masuknya di sini Bapak Ibu. Misalnya saya suka satu saja gitu ya. Misalnya inilah gitu ya. Apply all. Nah, kita akan mendapatkan link yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tinggal kita isi saja. Kita isi aja. Caranya misalnya kita ingin cek ya preview. Nah, bentuk websitenya kayak gini Bapak Ibu. Tinggal mengisi saja isiannya. Cara mengisinya Bapak Ibu ya tinggal diedit saja sebagaimana edit Canva misalnya gitu. Misalnya selamat datang di website misalnya. Website MIPA misalnya atau website IPA misalnya. Ya Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja websitenya di sini dan seterusnya. Nah ini akan menarik Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu bisa memasukkan data yang lain. Pak, berarti kalau sekarang misalnya Pak, tadi kan di dalam tugas itu diharuskan mengisi gambar ya. Berarti gambarnya apa? Tadi gambarnya Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Misalnya gambar terkait dengan tata surya ya. Coba saya akan masuk di tata surya gitu ya. Kita nyari aja di Google gitu misalnya ini ya. Website tata surya, kemudian bisa copy image, klik kanan saja, nggak usah di save. Nah, Bapak Ibu bisa cari di sini misalnya elemen ya biar enggak, misalnya frame gitu biar agak menarik, basic misalnya menarik apa nih ya, misalnya ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh saja yang kotak. Nah, seperti ini. Kemudian yang tadi tinggal di paste, kemudian dimasukkan misalnya seperti itu. Nah Bapak Ibu nanti bisa berkreasi lah.
Setelah mengisi, udah Bapak Ibu bisa mengisi masing-masing, misalnya ini tentang matahari, kemudian ini tentang planet dan seterusnya. Lah isiannya itu Bapak Ibu nanti bisa masukkan di dalam setiap slide yang Bapak Ibu inginkan. Nah, temanya minta tolong untuk disesuaikan saja. Nah, misalnya saya Pak ingin mengganti ini nggak jadi Pak, misalnya saya mengganti tata surya, apa ya ada ya misalnya tata surya. Nah, nggak ada, berarti pakai universe misalnya universe. Oh nggak ada, berarti apa ya, planet, nah, misalnya gitu ya, planet. Oh planet juga nggak ada, berarti bisa cocokan dengan Bapak Ibu lah, misalnya ini atau inilah paling mungkin kan. Nah ini cocokan 86 apa. Nah, ini misalnya contohnya gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa menambahkan di sini kaitannya dengan isiannya. Kalau sudah selesai ya sama, dicek dulu apakah sama dengan yang kita inginkan atau tidak, baru kemudian publish website. Di misalnya preview, agak berat soalnya tadi saya template-nya 28 ya. Kita kembalikan, kita preview. Nah jadi Bapak Ibu, misalnya ini Bapak Ibu udah isi lah gambar matahari, gambar planet dan seterusnya dengan susunannya gitu. Kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal publish website saja. Nah, publish saja lah, isiannya di sini Bapak Ibu tinggal isi tata surya misalnya apa, surya misalnya SMP misalnya SMP 3 misalnya. Misal contoh ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal publish saja, diklik sini bagian sini. Itu segampang itu Bapak Ibu. Jadi intinya sebenarnya bukan di dalam platform yang Bapak Ibu kembangkan. Kalau kita klik Bapak Ibu, kita klik tampilannya tanda sudah SMP 3 misalnya gitu. Ya Bapak Ibu sudah mendapatkan website semudah ini Bapak Ibu gitu. Mendapatkan semudah ini Bapak Ibu. Pak, kalau misalnya saya ingin websitenya ingin saya kembangkan lagi ya silahkan. Misalnya gini contohnya, di dalam website itu kan misalnya kita mengembangkan poin-poin ya, misalnya link, pakai link ya. Bapak Ibu bisa nge-seek linknya itu bisa diklik kanan misalnya saja, misalnya tentang planet misalnya. Berarti kalau orang klik planet misalnya gitu ya, maka akan mengarahkan pada misalnya di link planet itu sendiri. Bapak Ibu yang klik link planet, dia larinya ke yang mana misalnya larinya di slide yang ke-7 misalnya gitu. Yang 7 misalnya planet. Misalnya contoh saja Bu. Nah, itu 7 ya. 7. Oke. Nah, maka kalau dieksekusi Bapak Ibu di dalam isiannya gitu ya. Nah, ini akan mengarah ke dalam link tadi. Kita klik lah, larinya langsung ke depan. Itu semudah itu Bapak Ibu kalau kita menggunakan yang namanya Canva Site. Pak, apakah kalau dengan menggunakan Google Site atau menggunakan Blogspot atau WordPress itu sama atau tidak? Hampir sama Bapak Ibu, semua hampir sama. Jadi intinya di dalam kajian kita di Itu Web hari ini adalah memastikan Bapak Ibu untuk bisa mengembangkan konten sesuai dengan topik yang Bapak Ibu inginkan, mengembangkan topik yang Bapak Ibu akan kembangkan berdasarkan topik-topik yang sudah dipilih di dalam tugas 1. Karena tugas 1 kemarin Bapak Ibu menentukan analisa kebutuhannya apa, termasuk topik apa yang dibahas. Kemudian di bab tugas 2 untuk menentukan desain pembelajarannya. Kemudian tugas ketiga untuk mengimplementasikan dengan platform yang dipilih. Nah, kalau Bapak Ibu pengen pendapat mana yang paling mudah ya, paling mudah kita menggunakan di antara banyak platform, baik itu platform dengan WordPress, Blogspot, Wix atau Canva Site,
Ya saya lebih cenderung Canva site karena aplikasinya sudah memungkinkan kita untuk hasilnya lebih interaktif gitu ya. Karena di Canva site kalau kita lihat teman-teman, mungkin kan kita banyak pilihan di sini gitu. Selain bisa menambahkan video gitu ya. Atau kita menambahkan yang namanya aplikasi yang lain. Nah, coba apps ya, di sini bisa menambahkan grafik desain, video, animasi dan seterusnya, bisa kita menambahkan sini. Kita bisa menambahkan sesuai dengan kita minta gitu ya. Nah, ini ada YouTube embed misalnya gitu ya. Kita coba misalnya di sini ya Bapak Ibu. Kita klik apps, kemudian YouTube embed. Nah, kita open. Sama persis dengan yang tadi Bapak Ibu. Misalnya langsung ketik saja Surya, kata Surya. Nah, dia akan mencari Bapak Ibu kata Surya. Misalnya kita klik di sini. Nah, dia otomatis akan masuk di sini Bapak Ibu. Kalau di dalam WordPress, kemudian Blogspot atau Wix, itu tidak bisa semudah kalau kita menggunakan yang namanya Canva. Karena kita perlu tahu kodenya baru mengcopy paste ke dalam platform yang tadi. Tapi kalau di dalam Canva nggak perlu tahu kodenya, yang penting topiknya saja yang cari. Tapi kalau saya preview, nah misalnya seperti ini, nah pilihannya, dan terakhir ini ya tinggal di play saja. Nah, kita akan bisa Ini melihat merupakan ledakan paling terang dan terkuat isiannya dalam dari sejarah yang alam namanya semesta website kita. Nah, ini kan sudah memenuhi penugasan ya Bapak Ibu ya. Penugasannya seperti tadi kan, cuman menyisipkan elemen multimedia. Berarti kan kalau saya menggunakan yang namanya Canva site ya sudah selesai penugasannya. Karena kalau kita belajar di inisiasi sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah baca ya, inisiasi yang kelima, produksi bahan belajar online, ya isinya ya elemennya, LMS, user interface, aplikasinya memenuhi Canva site. User interface itu antar mukanya bagus, compatibility-nya artinya sudah bisa dilihat banyak orang, keamanannya juga bagus gitu ya. Kemudian berbasis cloud, ya jelas yang namanya Canva ya berbasis cloud karena tersimpan otomatis dalam servernya Canva. Atau di dalam inisiasi ketujuh yang kaitannya dengan menggunakan quiz ya. Berarti kalau quiz berarti kita bisa mengembed Kahoot di dalam Canva. Kahoot apa memungkinkan do embed Bapak Ibu? Memungkinkan sekali Bapak Ibu. Kita coba ya. Linknya bisa kita sematkan di sini. Misalnya link Kahoot misalnya. Kita akan tambahkan link di sini. Bisa seperti itu misalnya. Link assessment pembelajaran. Misalnya seperti itu. Maka untuk mengalir linknya biasanya kita lakukan di sini, klik semuanya, Ctrl K ya, Ctrl K, linknya baru dimasukkan di sini. Jadi Ctrl K itu untuk masukkan linknya. Jadi ini linknya ke arah websitenya Kahoot atau Quizzes atau Mentimeter dan sebagainya. Itu mungkin sekali Bapak Ibu untuk kita menggunakan itu. Nah, kita coba lagi. Ini yang paling memungkinkan Bapak Ibu, karena kalau kita pakai yang lain gitu ya, nah kayaknya tidak selengkap kita menggunakan yang namanya Canva gitu. Canva banyak sekali, bisa subtitle, bisa animasi, bisa YouTube dan seterusnya. Ini mungkin sekali nanti kita bisa kembangkan dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita akan memenuhi yang berikutnya. Ini evaluasi belajar. Evaluasi ini kaitannya dengan setelah teman-teman itu mengembangkan platformnya, diharapkan teman-teman bisa mengevaluasi secara mandiri kira-kira pembelajaran terjadi apa, produknya berupa website itu apakah bisa diakses dengan baik atau tidak, materinya ada atau tidak, sampai dengan yang namanya mudah navigasi. Intinya adalah ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi itu mudah diakses gitu ya, publish ya misalnya. Oke, kita coba publish. Kemudian setelah itu saya view your website. Saya copy dulu ya Bapak Ibu ya. Saya stop sharing dulu. Coba saya akan nge-share alamatnya di chat ya Bapak Ibu ya. Chat.
silakan coba klik ya. Alamatnya sudah saya berikan di chat, coba diklik. Kalau itu bisa diakses di tempat Bapak Ibu semua, ya ini sudah memenuhi terkait dengan web 3 gitu ya. Artinya bisa diakses dari mana saja. Sudah bisa dicoba Bapak Ibu? Harusnya bisa lah. Kan tadi sudah kita preview juga. Bisa ya. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti lakukan. Jadi kalau misalnya kita sarannya adalah menggunakan dengan banyak hal, apakah itu dengan menggunakan Canva atau menggunakan WordPress, Blogspot atau media yang lain, sebenarnya nggak masalah sih Bapak Ibu yang terbiasa di mana. Tapi sepanjang saya melakukan untuk pengembangan yang paling cepat dan yang paling mudah dan kompatibel untuk kita menggunakan pembelajarannya, ya kita menggunakan Kang Site. Di situ sudah ada template-nya, di situ sudah ada elemennya. Elemennya itu seperti tombol-tombol gitu ya. Kalau saya kaitkan ini, coba saya share lagi Bapak Ibu ya. Saya share lagi, kita masuk di Canva. Oke, ya. Yang dimaksud dengan yang namanya tombol, nah, di Canva itu memungkinkan kita membuat tombol-tombol gitu. Misalnya kita masukkan di tombol di atas ya, misalnya seperti ini di halaman depan misalkan gitu. Halaman depan misalnya kita kasih di sini tombol, misalnya tombol assessment misalnya seperti itu, atau tombol pilihan misalnya matahari, nah misalnya gitu. Ini memungkinkan kita untuk kita jadikan yang namanya tombol untuk website. Misalnya kita klik saja. Ya, matahari mungkin misalnya ini ya, nomor 4 ya misalnya. Atau coba berapa ya? Misalnya inilah. Inilah. Coba ini saya jadikan matahari ya. Kemudian saya klik di sini, matahari tata surya misalnya seperti itu. Nah misalnya hasilnya ini ya Bapak Ibu. Nah saya masukkan hasilnya. Nah yang di sini saya akan linkkan dengan bisa Bapak Ibu bisa klik kanan, atau Bapak Ibu bisa pakai yang seperti saya, Ctrl K. Belum bisa. Oh bukan berarti ini. Saya ungroup dulu berarti. Oke. Saya tombolnya ini ya Bapak Ibu. Misalnya tombolnya saya kasih link ya, link matahari misalnya itu. Nah kita klik down gitu ya. Nah misalnya kita preview gitu ya, saja ini tombolnya kita klik gitu ya, maka dia akan lari ke dalam link matahari. Kita bisa menambahkan link ini sebagai link thumbnail ya. Ini banyak pilihannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa pilih di tools. Ini banyak tools yang Bapak Ibu bisa pakai, atau di elemen juga bisa pakai Bapak Ibu. Kita klik misalnya ini adalah tombol. Nah di sini ada banyak tombol yang Bapak Ibu bisa cek. Misalnya pilihan maaf ya, bisa save gambarnya atau next gitu ya, next button. Nah ini misalnya gitu ya, Bapak bisa tambahkan sini next button misalnya seperti itu. Sama contohnya, tinggal diklik kemudian Ctrl K, dia mau di next kemana misalnya 9 gitu, tentang planet.
maka Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya di sini biar keterangannya lebih bagus, misalnya Bapak Ibu bisa tulis misalnya klik untuk menuju misalnya laman planet misalnya seperti itu, contoh ya. Nanti kerapiannya Bapak Ibu sendirilah yang bisa merapikan gitu ya. Ini contoh saja, bisa seperti ini toh gitu ya. Nah, misalnya seperti ini contoh gitu ya. Bapak Ibu misalnya berarti ketika di preview maka bisa kita klik ya, klik dia akan lari di tombol planet dan sebagainya, misal seperti itu. Ini bisa juga menjadi Bapak Ibu ditambahkan, atau kalau dalam website kan atasnya ada page ya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan di sini menunya apa saja atau outline dan sebagainya. Ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan di dalam toolboxnya. Nah, ini sekarang tinggal kreativitas dari Bapak Ibu semua. Kira-kira bagaimana caranya Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan websitenya biar menarik ya, bisa dilihat, kemudian bisa diimplementasikan di dalam penugasan masing-masing. Oke, sebelum kita lanjut di dalam penekanan untuk tugas kita, ada yang ditanyakan terutama di bagian penugasan yang Bapak Ibu harus selesaikan. Monggo dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kan sudah paham semua untuk mengerjakan gitu ya. Oke, silakan. Apa yang ditanyakan terkait dengan Izin bertanya, Pak. monggo. Maaf tadi kan sholat dulu mungkin terlewat. Untuk nanti kan misal kerjain tugasnya. Kalau misal pengumpulan tugasnya tuh bentuk apa ya Pak filenya? Nah, kita akan coba ya, kita cermati mumpung jangan bertanya. Oke. Kita cermati di dalam penugasannya. Oke, saya akan masuk dulu di dalam e-learningnya. Nah, kalau di dalam e-learningnya berarti ada yang namanya link yang teman-teman nanti akan sematkan di dalam penugasannya. Kita akan cermati, saya coba untuk bukakan ya di sesi 7 kan teman-teman belum bisa melihat sesi 7 ya. Belum Pak. Oke. Nah, saya akan bukakan sesi 7. Sesi 7 baru akan dibuka besok insyaallah. Nah, ini sudah terlihat? Udah Ya. Pak. Jadi teman-teman ya tinggal mengisi sebagaimana soalnya yang kemarin gitu ya. Tapi cuma bentuknya di dalam penugasan ini teman-teman bisa capture hasilnya dari pengembangan platformnya. Misalnya ini menjelaskan tentang video, isiannya teks, gambar dan seterusnya. Kemudian paling bawah teman-teman bisa mentautkan link yang saya bisa akses. Jadi yang terpenting adalah teman-teman bisa cek ya, yang bisa cek. Nah, kira-kira kalau saya bisa lihat hasilnya bagaimana, berarti teman-teman harus mentautkan ya, mentautkan isiannya ya, mentautkan isiannya. Jadi nanti teman-teman bisa kumpulkan sebagaimana yang dibutuhkan gitu ya. Bentuknya sama, bentuknya ya file PDF gitu sama, tapi mohon dikasih link dari ininya, link dari apa aja nih, link dari aplikasinya. Jadi teman-teman bisa mentautkan kira-kira kalau saya bisa mengakses dan menilainya itu linknya yang mana. Jadi mohon dipastikan bahwa semua link yang teman-teman berikan itu bisa saya akses. Jadi bentuknya sama, formatnya tidak ada format khusus. Yang penting teman-teman bisa capture. Jadi misalnya capture di Word gitu ya, teman-teman bisa masuk misalnya tampilan halaman depan, tampilan halaman yang memuatkan video, tampilan linknya di mana gitu ya, tampilan yang memasukkan gambar, teksnya di mana dan seterusnya gitu. Teman-teman bisa isi di situ plus dengan link ketika saya mengakses. Mungkin itu kaitannya yang nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan, monggo. Silakan.
Nanti rekamnya saya akan share sebagaimana biasanya di e-learning, jadi teman-teman bisa melihat kembali apa saja yang akan kita kerjakan sampai dengan web yang ketiga. Gitu ya. Ini insya Allah web yang terakhir ya kalau di sesi mata kuliah ini ya. Web yang ketiga ya. Monggo. Ada yang tanyakan? Silakan. Kalau tidak ada ya sudah. Saya coba presensi ya. Teman-teman mungkin yang berhalangan saya coba dulu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke, itu cuma berapa? 20. Udahlah, udah pas. Teman-teman yang izin tadi sudah izin di grup kayaknya. Ada pertanyaan teman-teman? Monggo bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang lain bisa bertanya kira-kira yang memungkinkan bagaimana. Monggo silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya berarti teman-teman saya harapkan bisa menyelesaikan secara tepat waktu ya, dan tidak ada kesulitan. Semoga diberikan kelancaran. Nanti kalau ada pertanyaan monggo untuk disajikan atau ditanyakan di WA grup kita. Jadi saya tugasnya adalah memberikan bimbingan kaitannya dengan teman-teman yang sudah lakukan selama 1 semester ini ya untuk mata kuliah ini. Semoga diberikan kelancaran. Saya harapkan teman-teman lulus semua ya, sehingga tidak perlu untuk mengulang kembali mata kuliah ini ya, dan tidak ada kesulitan untuk menyelesaikan kegiatan kita terutama di mata kuliah ini. Gitu aja. Saya tawarkan lagi, apakah ada yang tanyakan? Tidak ada? Pak Lucy barangkali? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada ya sudah, nanti saya akan share kembali untuk monggo. Halo. Gimana? Pak, mohon maaf, saya izin mau bertanya. Ini kan kebetulan saya ini kan ngajar PAUD ya Pak. Kemarin di tugas itu saya sebentar Pak, saya buka tugas saya sebentar. Tugas yang kedua itu saya tentang pengenalan angka. Ya, nah berarti nanti saya buat di Canva itu mengenalkan angka untuk anak-anak gitu ya Pak? Ya, kalau misalnya subjeknya adalah PAUD, kan kita cek ya di dalam pendekatan perkembangan peserta didik miliknya Piaget, di usia itu kan masih operasionalnya konkret ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau konkret sebenarnya tidak tepat media online itu dipakai sepenuhnya. Tapi karena kaitannya kita dengan pembelajaran kita harus online dan digital, maka pembelajaran online ini sebagai penguatan kembali. Jadi kalau prakteknya ya nanti secara umum ya tetap disajikan sebagaimana biasanya mereka dikenalkan angka. Penguatannya di dalam subjek, di dalam medianya harus sesuaikan dengan PAUD. Misal kalau anak PAUD itu kan seharusnya memang tidak ajarkan dengan angka terlebih dahulu dan huruf kan enggak, karena usianya memang belum usia untuk itu, karena di operasionalnya harus konkret. Mungkin kontennya sesuaikan, misalnya perhitungan angka disimbolkan dengan hewan, gambar kartun yang lucu, mereka bernyanyi angka, kan ada ya Bu ya. Jadi Bu Lucy bisa menjelaskan nanti kontennya saja disesuaikan dengan subjeknya Ibu. Iya, nah, maksud saya Pak yang mau saya tanyakan ini yang saya buat di Canva itu apa saya videokan kembali, maksudnya saya merekam saya sedang memberikan
pembelajaran kepada anak tapi melalui media gitu Pak. Oke. Jadi Saya videokan kembali terus saya share linknya ke Bapak untuk saya upload ke YouTube. Enggak atau bagaimana? kalau Ibu menuliskan nanti tugas, yang saya butuhkan adalah Ibu mengcapture terkait dengan penyajian kontennya plus link site-nya saja, Bu. Link site-nya. Jadi link site-nya gitu. saja yang bisa saya akses. Oh baik Ya. baik. Nanti kan saya bisa melihat ini sebenarnya untuk siapa. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, nanti kita bisa cek kaitannya dengan tugas 1. Mohon nanti dituliskan di dalam websitenya ini sebenarnya kontennya untuk siapa. Kan di dalam pendahuluan kan ada ya di atas sendiri biasanya misalnya konten terkait dengan IPA untuk kelas 6, kelas 5, kelas 4 dan seterusnya. Sehingga saya bisa membayangkan bahwa konten ini cocoknya untuk siapa dan apakah konten yang diberikan cocok enggak sesuai dengan usianya atau tidak. Gitu ya. Iya baik Pak. J. Alhamdulillah. Terima kasih J. Pak. Ada lagi? Bu Vita barangkali tadi open mic. Pak, izin J, bertanya J, lagi monggo. dong. Kebetulan saya juga bikin kontennya itu untuk kemarin kan observasinya ke TK. Kebetulan TK-nya itu kan berbasis teknologi gitu kan. Jadi sering menggunakan media online gitu. Oke. Jadi kalau saya itu kebetulan mengenalkan hewan dan rencananya tuh kayak misal kasih suara hewan. Jadi biar anak-anak menebak gitu, ini suara apa, kayak gitu mungkin bisa ya Pak? Bisa. Jadi caranya gini Bu, saya contohkan Bu ya. Bentar. Saya izin share dulu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan banyak aplikasi ketika mengenalkan yang namanya suara di dalam misalnya TK atau PAUD. Di Canva itu kan sebenarnya memungkinkan kita untuk mengembed apapun ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya bisa menggunakan video atau audio. Jadi kalau Bapak Ibu dengan pengen nggak riwah ya, pengen nggak riwah misalnya pengen tebak-tebakan dengan siswanya gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan ini. Misalnya kita kasih di sini logo misalnya sound gitu ya. Misalnya sound. Misalnya gitu ya. Nah ini. Misalnya kita kasih logo inilah. Nah, jadi ini kayak permainan ya Bapak Ibu, permainan mengenal suara misalnya gitu ya. Suara apa kan gitu ya. Nah ini tombol ini yang kita linkkan ke dengan audionya. Jadi audionya misalnya kita cek di sini audio animals. Nah, audio animals kita cari yang free saja ya. Nah, kita pakai Pixabay boleh atau Free Animal Sound. Nah, Free Animal Sound. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari di sini bisa, atau kalau misalnya Bapak Ibu pengen cek gitu ya. Misalnya Free Animal Sound, misalnya di sini forest gitu ya. Animal Sound. Ini kan banyak misalnya Fox ya. Misalnya ini ya Ibu, Bapak Ibu bisa cek di sini atau saya coba ini ya Frog ya. Ini saya coba aplikasikan. Nah kalau kita klik kanan Bapak Ibu, klik kanan di sini kan muncul linknya Bapak Ibu ya, linknya. Nah, linknya addressnya kita bisa save. Nah, kalau kita putar di sini ya larinya adalah suaranya. Nah, ini suara kedengeran nggak Bapak Ibu suaranya? Enggak ya? Kedengeran nggak? Oh iya kedengeran. Ya. Ya. Nah ini kemudian kita kopikan di dalam sini, misalnya klik kanan tetap link, kemudian kita paste ya, kita down. Nah setelah dia muncul maka kita bisa buat tebak-tebakan gitu, atau di slide berikutnya baru kita kasihkan ini suara apa. Berarti Bapak Ibu bisa menambahkan di sini misalnya gambar kata kartun misalnya gitu ya. Kartun. Nah, ya Bapak Ibu kan bisa copy di sini misalnya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini contoh permainan yang biasanya mungkin Bapak Ibu bisa terapkan ya, dengan tebak-tebakan
suara. Kalau untuk anak-anak di TK kan masih mungkin kan. Jadi caranya misalnya ini Bapak Ibu bisa kreasi sendiri ya. Misalnya kita cek ya. Nah ini kita putar gitu ya. Nah ini suara apa anak-anak dan seterusnya. Kalau dia misalnya sudah mengenali suaranya dan seterusnya, baru kita kasih jawabnya. Ini jawabannya ini dan seterusnya. Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan. Atau misalnya kita pakai juga di laman yang sama tapi kasih efek, misalnya dia akan muncul gambarnya dan seterusnya. Monggo lah, ini kaitannya dengan Bapak Ibu bisa kembangkan lebih mudah ya, kira-kira dengan menggunakan benar apa. Mungkin itu Bu Vika bisa dikembangkan lebih lanjut sebenarnya. Nah, di Canva itu memungkinkan untuk melihat lebih banyak ya, kaitannya dengan pendekatan kita gitu ya. Iya. Nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Gitu, Cik. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang tanyakan, Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri. Oke, kalau tidak ada mungkin kita akhiri saja pembelajaran kita di hari ini. Saya ucapkan sukses buat Bapak Ibu semua menyelesaikan semua tugasnya. Mohon untuk dicek kembali jadwal penugasannya selesai kapan, dan saya harapkan teman-teman bisa menyelesaikan sebelum waktu yang ditentukan. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semua. wabarakatuh.